Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kali ini melalui online. Tapi walaupun secara online tidak akan mengurangi kekusukan kita, karena sebenarnya kitalah bait sucinya. Dia yang maha besar mau datang ke rumah-rumah kita. Mari kita sambut dia dengan lagu Besar dan Ajaib Karyamu. Khotbah dan salam akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Dan kita di hari ini kita mulai dengan pengakuan pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin.
warta jemaat. Warta jemaat minggu ini yang berulang tahun adalah Ibu Endang Intarti. Berulang tahun tanggal 19 April 2020. Pas hari ini ya Ibu. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Pada kebaktian pagi ini diadakan persembahan untuk kas diakonia. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer rekening bendahara. Untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan-persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, angsuran kendaraan, atau persembahan COVID-19 maupun persembahan-persembahan yang lainnya. Kami bersyukur di tengah ini pun kita masih dapat memberikan persembahan-persembahan kita. Kita juga akan menyampaikan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Hendratmo. Percayalah, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Karena Dia tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Pada ayat doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, walaupun kami tidak bersekutu secara fisik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami dapat tetap beribadah lewat udara. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kiranya walaupun lewat jejaring telekomunikasi, ibadah ini tidak mengurangi makna dan nilainya, hingga dapat berkenan di hadirat-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat di KMI Pengharapan. Tuhan, berkati persiapan Bapak Pendeta Samuel Suwarno. Urapi dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, tolong sarana telekomunikasi Zoom agar dapat berfungsi dengan baik. Biarlah semua dapat terhubung dengan lancar dan firman-Mu sepenuhnya menjadi berkat bagi kami. Tuhan, jamah jemaat-jemaat lansia yang mengalami lemah tubuh, bilur-bilur menyembuhkan, damai sejahtera-Mu membawa sukacita dan menguatkan mereka. Tuhan, hindarkan kami dari dampak perubahan cuaca musim hujan ke musim panas, di mana sakit penyakit mudah berjangkit, ditambah merebaknya virus corona yang begitu cepat menjadi pandemi. Tuhan, biarlah kami dapat menyadari bahwa korban sudah banyak dari virus yang tidak terlihat ini. Bahkan telah melumpuhkan perekonomian, membatasi gerak dan jarak. Tuhan, kami tak mampu sendiri. Kami butuh Engkau. Kiranya damai sejahtera-Mu mampukan kami dalam patuh diam di rumah. Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat berkontribusi positif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan pandemi ini segera berakhir. Aktivitas dan perekonomian dapat berjalan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, jaga dan lindungi mereka yang sedang belajar atau bekerja di luar kota atau luar negeri. Atau bungkus dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari mara bahaya dan wabah corona. Penyertaan Tuhan menguatkan mereka melewati bencana ini. Tuhan, berkati rencana retreat GKMI Pengharapan pada bulan September 2020. Tuhan, hentikan wabah corona ini hingga pada saatnya nanti rencana ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan, lindungi dan berkati jemaat GKMI Pengharapan sehingga semua siap mengikuti retreat dengan penuh sukacita. Puji syukur untuk rencana pendewasaan GKMI Sidorejo. Tuhan, berkati persiapannya. Berikanlah hikmat-Mu untuk hamba Tuhan, majelis dan jemaat di sana, sehingga siap mandiri dan makin bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat dan kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin serta seluruh jajarannya. Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk dapat menangani pandemi corona dan berdampak terhadap sosial ekonomi. Tuhan, jaga dan Tuhan lindungi dokter, para medis, saintis, dan petugas terkait yang berada di garda terdepan melawan virus. Biarlah mereka tetap sehat dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tuhan, sadarkan bangsa Indonesia, tanpa patuh dan kerjasama rakyat wabah ini tidak dapat dihentikan. Tuhan, biarlah dengan hikmat-Mu kebijaksanaan pemerintah dapat diterima, dipatuhi dan dilaksanakan, sehingga dengan sinergi semua pihak COVID-19 dapat segera dihentikan. Tuhan, berikan semangat, motivasi, dan dedikasi kebersamaan. Kiranya Indonesia dapat segera bangkit kembali dalam damai sejahtera, adil, dan makmur. Jayalah Indonesia dalam kemuliaan-Mu. Demikianlah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Indra untuk doa-doa syafaatnya. Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengenyangkan rohani kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Suwarno, Bapak Bambang Kuncoro yang akan mengantarkannya. Tapi sebelum itu mari kita panjatkan lagu El Shaddai, karena dialah yang besar yang selalu menyertai kita, sehingga kita tak usah takut.
untuk menyambut firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk bersekutu bersama Tuhan kita. Kita bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam tata kerajaan surga, hamba mengucap selamat pagi, mohon pertolongan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekutu melalui online ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Samuel Suwarno yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu Pak Samuel Suwarno untuk memperjelas apa yang akan disampaikannya, supaya semua anak-anak-Mu yang mendengar dan membuka hati untuk mendengar, menjalankan perintah Tuhan dengan patuh dan benar. Di mana situasi yang tidak menguntungkan ini, kita harus terpaksa berbakti lewat online, tapi kiranya tidak menjadikan halangan untuk kita semua untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Puji syukur Tuhan atas berkat yang disampaikan kepada kami semua. Berkatin Pak Pendeta Samuel Suwarno, berkatin Pak Pendeta Edi SS, juga kami semua Tuhan yang mendengarkannya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Haleluya, amin. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya dan kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat beribadah. Warga Jemaat GKMI Pengharapan Kelapa Gading Jakarta, kami mengucap syukur dan kita patut mengucap syukur bersama-sama. Kita bisa ibadah bersama-sama lewat jasa online dan kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi hati kita menyatu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah habis gelap terbitlah terang. Atau bisa juga habis terang, terbitlah gelap. Kedua model itu selalu dialami oleh manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Gelapnya pun masing-masing berbeda. Karena di dalamnya ada unsur pengharapan, berarti bisa jadi dialami oleh orang yang sedang berada dalam kegelapan, sesuatu yang mencekam, mungkin karena sakit, mungkin karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya, sehingga dia berharap gelap ini segera berlalu. Tapi juga bisa terjadi sebagai ungkapan kemenangan karena sudah berlalunya berbagai macam gelap tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kehidupan Kristen, sesungguhnya setiap manusia adalah orang yang hidup di dalam gelap.
Karena manusia diciptakan oleh Sang Terang dalam terang kehidupannya. Tetapi atas ketidaktaatan manusia, maka manusia jatuh ke dalam dosa, ke dalam kegelapan. Inilah kegelapan yang sangat prinsip, yang berdampak pada adanya berbagai kegelapan yang lain. Dikatakan di dalam surat Roma bahwa setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kehilangan kemuliaan Allah itu membuat manusia hidup dalam gelap. Dan siapa sesungguhnya yang mau kehilangan, apalagi kehilangan kemuliaan? Itulah sebabnya manusia kemudian berusaha mencari kemuliaan yang hilang. Antara lain dengan membangun persepsi, membangun upaya berkomunikasi, berdamai dengan Allah yang telah dia langgar. Sejak semula manusia mencari jalan untuk kembali kepada Allah. Berbagai kepercayaan dalam perkembangan kehidupan manusia dibangun untuk memperoleh kembali kemuliaan bersama Allah. Tetapi kenyataannya sampai sekarang pun kita temukan di berbagai tempat muncul bermacam-macam kepercayaan yang dibangun oleh manusia sebagai upaya membangun kembali hubungan relasi yang baik dengan Allah, dengan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka berharap mendapat damai. Namun kenyataannya sampai sekarang gagal. Banyak orang yang menganut kepercayaan itu hidupnya baik, sekilas, tetapi tetap diwarnai oleh ketakutan, ketidakpastian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan manusia memperoleh kemuliaannya lewat kepercayaan, membangun tradisi, adat, dan berbagai macamnya. Karena gagal, ditempuhlah cara lain. Manusia ingin memperoleh kembali kemuliaannya dengan membangun pemikiran kalau punya kuasa, bisa menguasai orang lain, bisa menguasai satu wilayah, maka orang akan menjadi mulia, diakui, dianggap, ditakuti, dihormati. Saudara, apa akibatnya? Akibatnya ketika orang ketemu dengan sesama yang mencari kemuliaan, kehormatan, maka terjadilah peperangan, persaingan yang tidak sehat, bahkan ada kerelaan untuk menyakiti sampai membunuh. Saudara, ada juga kemuliaan yang diduga akan diperoleh ketika seseorang menjadi pandai. Nyatanya justru banyak orang pandai yang setelah pandai membodohi orang lain. Memang kepandaian membuat manusia mengalami kemajuan, tetapi tidak jarang kepandaian justru menyengsarakan orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya kepandaian, tetapi juga kekayaan. Kekayaan seringkali dianggap sebagai sumber kemuliaan. Memang orang yang uangnya banyak, jalannya berbeda.
dengan orang yang uangnya sedikit. Tetapi toh ekonomi sebagai dasar dijadikan sumber kemuliaan, nyatanya gagal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kalau kekayaan itu diperoleh dengan tidak benar, dampaknya semakin tidak karu-karuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah upaya manusia untuk mencari kemuliaan. Apakah itu salah? Sama sekali tidak. Karena Tuhan menyediakan itu utuh bagi manusia. Tetapi sumbernya bukan semata-mata dari dirinya sendiri, upaya sendiri, tetapi bersama dengan Allah yang adalah terang yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Misi utamanya adalah mengembalikan kemuliaan yang hilang dari manusia. Ibarat listrik, saudara, kemuliaan kita ini, uang dan sebagainya, itu adalah listrik yang bisa mati. Tetapi kemuliaan Allah itu matahari yang tidak mati. Saudara, mati listrik itulah penderitaan. Tetapi dunia akan menjadi luar biasa bermasalah kalau matahari tidak ada. Sekarang matahari tidak kelihatan kalau malam, tetapi tidak berarti tidak ada. Terang yang prinsip disediakan oleh Allah. Kemuliaan yang utama disediakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian, kebangkitan, dan misi akan kembali ke bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyediakan kedua-duanya. Tetapi utamanya adalah menawarkan kemuliaan yang utama. Ibarat kereta api, saudara, kemuliaan Allah itu adalah logonya. Sementara kemuliaan yang lain adalah gerbongnya. Gerbong harus tersambung dengan logo. Saudara, hidup kita dirancang oleh Tuhan untuk mendapat kemuliaan dua-duanya. Paulus mengerti kedua kemuliaan itu, sehingga sampai-sampai dia menyampaikan ungkapan keyakinan yang tidak masuk akal menurut kita orang berdosa. Dia mengatakan hidup itu Kristus. Dia tidak malu melalui hidupnya maupun oleh matinya. Dia tidak mau merasa malu. Sehingga Kristus menjadi warna hidupnya. Hidup itu Kristus, tetapi mati itu keuntungan. Sebegitu besar keyakinannya bahwa sesungguhnya ada terang yang kekal. Kematian yang menakutkan bagi Paulus yang punya iman, yang mengetahui rahasia berkat utuh dari Allah. Diubah persepsi pemikirannya
bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang menguntungkan. Saudara, itulah iman yang luar biasa tingkat tingginya. Kedua terang itu disediakan oleh Tuhan untuk kita. Itulah sebabnya Tuhan juga pernah mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Di situ ada hal yang utama, tetapi juga ada yang mengikutinya. Saudara, mari kita coba memahami itu, bahwa kita orang beruntung karena kepada kita disediakan terang yang utuh, baik terang primer maupun sekunder, kalau saya bisa boleh mengistilahkan itu. Kedua-duanya disediakan oleh Tuhan, sehingga kata Paulus, sesungguhnya orang Kristen, orang percaya, itu mempunyai sesuatu yang berbeda, yaitu damai sejahtera yang, ini catatan penting, melebihi segala akal. Jadi damai sejahtera dalam Kristus itu adalah damai sejahtera yang melampaui akal. Secara manusia bisa jadi tidak damai, tetapi karena dalam Kristus maka kita bisa damai. Kita punya masalah, sesungguhnya masalah itu membuat kita tidak damai. Tetapi di dalam Kristus masalah itu tetap bisa membuat kita damai. Kemungkinan masalahnya diatasi, kemungkinan Tuhan memberikan kemampuan untuk memikul masalah dengan sukacita. Saudara, dalam Kristus ada kekuatan yang baru. Kembali kepada pembacaan kita. Kita menemukan sebagian murid-murid ragu atas berita bahwa Yesus bangkit. Padahal, sebagaimana dikotbahkan Pak Gembala minggu lalu, Tuhan sudah menyapa Maria dan menyaksikan bahwa dirinya sudah bangkit. Dan akibatnya ketika Maria datang ke kubur dengan menangis, dia bisa pulang dengan sukacita. Mengakibatkan Petrus ingin punya pengalaman yang sama. Dia lari menuju ke kubur dan menemukan fakta. Yesus sudah bangkit. Tentu kita mengenal karakteristik Petrus. Dia akan kembali dengan sukacita yang melebihi yang disampaikan oleh Maria. Maria lemah lembut, Petrus meledak-meledak, tentu kesaksiannya juga nadanya berbeda. Tapi intinya sama, yaitu bahwa Yesus sudah bangkit. Pada hari yang sama, ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus dalam suasana putus asa, tetapi dijangkau oleh Tuhan Yesus sehingga mereka mengalami fakta, kenyataan Tuhan Yesus ternyata memang benar sudah bangkit. Akibatnya mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Tentu mereka juga bertemu dengan murid-murid untuk menyaksikan perkara besar tersebut. Sudah dari 3 penjuru, dari Maria, dari Petrus, juga dari 2 orang murid yang ke Emmaus. Apakah itu cukup bagi sebagian murid yang lain? Ternyata tidak. Dikatakan dalam pembacaan kita, mereka bercakap-cakap, tetapi ketika Tuhan Yesus sungguh-sungguh datang, mereka justru takut dan tidak percaya. Saudara, ada hal yang menarik
dalam konteks ini. Kenapa Tuhan Yesus mengunjungi mereka? Seberapa bernilainya mereka? Saudara, mereka sangat bernilai. Karena apa? Karena punya hati. Hati mereka yang tertuju kepada Tuhan membuat Tuhan bernilai tinggi di hadapan mereka. Dan karena mereka menilai tinggi akan Tuhan, maka Tuhan pun menilai mereka sangat tinggi. Saudara, perhatian inilah, kesungguhan inilah, kepedulian inilah yang membuat Tuhan matanya tertuju kepada mereka dan mengunjungi mereka. Saudara, mari kita coba melihat apa perbedaan anak kita atau cucu kita. Sebetulnya dari aspek wajah ya sama-sama aja, biasa-biasa saja. Tetapi kita katakan cucu kita paling cantik, paling ganteng. Dia nangis sedikit saja kita sudah bingung. Sementara orang lain biasa aja. Tetapi cucunya orang lain kalau nangis orang itu juga gelisah. Kenapa? Cucunya. Karena ada hubungan batin, ada perhatian, kepedulian, beda nilainya. Orang yang ke gereja dengan hati dan orang ke gereja tanpa hati juga beda. Orang yang ke gereja dengan hati, dia akan beribadah dengan kusuk. Kalau pujiannya itu bersukacita, dia akan bersukacita sungguh-sungguh. Dia tidak peduli kanan kiri ada apa. Dia akan berdoa sungguh-sungguh dengan kusuk meskipun sebelahnya barangkali ada orang yang relatif mengganggu. Apakah duduknya atau apa? Saya perhatikan kadang-kadang saudara orang yang terlambat masuk gereja, itu dia masuk menunggu doa. Begitu doa, dia masuk. Dan tiba-tiba ketika ada orang sedang berdoa, dia colek karena dia minta jalan. Saudara, orang yang dicolek, dia cuma buka mata sebentar karena dia tidak mau terganggu konsentrasinya, perhatiannya. Ada juga sekarang aneh, orang pergi ke gereja katanya mau beribadah, tetapi sampai di gereja mainan handphone. Ditanya, apa khotbahnya? Nggak tahu. Siapa yang khotbah? Nggak tahu. Lah ngapain ke gereja? Ya ke gereja. Tapi fokus perhatiannya bukan kepada Tuhan. Saudara, kalau orang seperti ini diperhatikan, maka dia akan tidak menghargai. Saudara, orang-orang, murid-murid dijangkau oleh Tuhan satu persatu karena mereka punya hati. Namun mudahkah mempercayai? Ternyata tidak. Sebagian murid meskipun sudah mendengar dari 3 penjuru kesaksian, mereka tetap tidak percaya. Tetap ragu. Saudara, pendengaran, pengetahuan memang menjadi pintu masuk tumbuhnya iman. Tetapi seberapapun kita mempunyai pengetahuan tentang Tuhan Yesus, tentang isi Alkitab, belum tentu kita menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh dalam artian. Kendati pun saudara sekolah Alkitab sampai tinggi mencapai gelar, tetapi saudara hanya tahu, itu hanya teori. Ada satu yang dituntut dalam pengertian diharapkan oleh murid-murid yang lain itu, yang masih ragu, adalah
pengalaman konkret bersama Tuhan, fakta bahwa Tuhan memang bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena hati mereka peduli, maka Tuhan mengunjungi mereka. Dan Tuhan tetap sabar, tidak marah ketika Dia datang, tidak disambut baik-baik, tetapi malah diduga, dikira hantu. Saudara, tidak enak, saudara. Dikira, diduga sesuatu yang negatif itu tidak enak. Betul, tidak enak. Coba kalau saudara misalnya ada yang ke gereja kemudian dikatakan, lu kesini cuma cari muka, setor muka. Padahal sungguh-sungguh itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Ketika ibu-ibu memasak sungguh-sungguh untuk suaminya, begitu suaminya datang disajikan, dikatakan, tumben, lu masak enak. Pasti ada maksud tertentu. Saudara, ketulusan kadangkala dibalas dengan kecurigaan itu tidak enak. Apalagi kalau ada orang yang maklum wajahnya kurang ganteng, cenderung istilah kasarnya sangar, orang itu ke gereja dengan hati yang tulus. Ada potensi orang-orang di gerejanya mewaspadai, mencurigai, jangan-jangan itu pencuri. Saudara, betapa mudah kita mencurigai orang lain. Mencurigai Tuhan pun. Ketika saudara berdoa sudah cukup lama, dan ternyata Tuhan tidak menjawab sesuai yang saudara kehendaki, saudara, kita tidak ngomong, tetapi kita bersikap seolah-olah Tuhan tidak adil. Para murid pada waktu itu ketika dikunjungi oleh Tuhan, mereka menduga bahwa itu adalah hantu. Tetapi Tuhan tidak kecewa. Tuhan menjawab dengan fakta, dengan menyapa, apakah padamu ada makanan? Dan ternyata, saudara, Dia membuktikan kenapa harus makan, supaya menunjukkan Dia bukan hantu. Tuhan tidak mau berdebat dengan murid-murid bahwa Dia bukan hantu, tetapi Tuhan menunjukkan fakta bahwa Dia bukan hantu. Saudara, kita mengucap syukur Tuhan kita selalu menjawab keraguan kita dengan fakta-fakta, tetapi seringkali kita saja yang kurang sadar. Memang percaya itu sulit. Karena di dalam percaya itu ada unsur ketaatan. Meskipun di dalamnya ada unsur janji. Di dalam Markus pasal yang ke-9, saudara, pada ayat yang ke-26 dan selanjutnya, ada kisah orang yang anaknya sakit dan dibawa pada murid-murid untuk disembuhkan, ternyata tidak sembuh. Kecewa. Namun begitu Tuhan menemui mereka, menemui bapak ini, Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa respon orang itu? Pada ayat ke-29. Ya. Tuhan, aku percaya. Tentu secara emosional. Aku percaya. Tetapi orang ini jujur, saudara. Jujur. Tidak lama kemudian dia berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini.
Jadi sesungguhnya dia percaya atau tidak? Dia jujur bahwa dia mengalami kesulitan untuk percaya. Karenanya dia minta tolong. Tolonglah aku yang tidak percaya. Saudara, seringkali kita ini kurang percaya. Ragu, meragukan. Sehingga kita perlu belajar pada orang ini untuk jujur mengatakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, dengan kejujuran Bapak itu Tuhan Yesus menjamah anaknya dan sembuh. Mari kita belajar jujur bahwa percaya itu sulit. Sebagian murid yang dilayani oleh Tuhan dengan kunjungan agungnya mendapat anugerah. Lebih lanjut dia mendapat jamahan Tuhan dan firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan membukakan mereka atas pengertian terhadap firman Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan itu mudah lewat membaca. Tetapi mengerti maksud firman Tuhan itu memerlukan pertolongan Tuhan juga. Saudara, banyak fitnah dari orang yang tidak takut akan Tuhan terhadap kebenaran firman Tuhan. Apa ini? Apa ini? Bukan tanya tetapi protes. Saudara, di antara kita pun seringkali mengalami kesulitan. Setidaknya ketika kita mendengar dan ditanya hukum Allah yang utama, kita akan mudah menjawab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hafal, tapi seberapa jauh kita bisa mengasihi sesama kita? Paling lingkupnya kecil-kecil, sesama saudara. Kadang-kala sama saudara aja bertengkar. Sesama warga jemaat. Kalau warga jemaat lain ya emang gua pikirin. Jadi lingkupnya masih sempit. Sementara Tuhan mengendaki lingkup yang luas. Apalagi ketika ada hukum kasihilah musuhmu. Aduh, apa ini? Berat. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita ditolong oleh Tuhan. Mungkin saudara sedang bergumul jengkel dengan seseorang. Berdoalah, Tuhan, tolonglah saya untuk bisa mengasihi dia. Tolonglah saya untuk bisa tersenyum kepada dia. Tolonglah saya supaya saya tidak tersinggung kepadanya. Saudara yang dikasih oleh taat itu memang tidak mudah. Tetapi ketika kita taat kepada Sang Terang, maka bukan hanya kita diterangi, saudara, tetapi kita juga dijadikan terang. Ibarat Tuhan itu matahari, kita dijadikan bintang-bintang yang memancarkan sinar di tempat di mana orang lain mengalami kegelapan. Kita diangkat menjadi rekan sekerja Allah. Bukan saja sebagai orang yang menerima atau sebagai objek pelayanan kasih Allah, tetapi kita diangkat, dipercaya untuk menyalurkan kasih Allah. Masih jujurkah kita? Masih relakah kita menyalurkan kasih Allah menjadi terang? Biar orang lain juga mengatakan, oh, lewat orang itu saya disegarkan. Gelap yang saya alami berubah menjadi terang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Suwarno. Kami atas nama hamba Tuhan, Majelis Jemaat, dan segenap Jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Suwarno yang telah menyampaikan firman Tuhan yang mengenyangkan kita, supaya kita lebih dikuatkan, supaya kita dalam menjalani hari-hari ini semakin kuat bersama Tuhan. Setelah malam gelap, pasti datang fajar pagi. Entah mentari itu bersinar, atau awan gelap, ataupun hujan, suatu saat pasti akan berlalu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Suwarno tadi, habis gelap, terbitlah terang. Mari kita sambut firman Tuhan dengan rasa syukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia tak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Kita pujikan, aku selalu bersyukur. Aku selalu bersyukur kepadamu, Yesusku. Dengan segenap hatiku ku memuliakan namamu, sebab kasih setiamu sangat besar kepadaku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Yesus baik, Yesus cinta dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Aku selalu bersyukur kepadamu, Yesusku. Dengan segenap hatiku ku memuliakan namamu, sebab kasih setiamu sangat besar kepadaku. Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Dalam dunia ini penuh dengan cobaan, pandang pada Yesus, Dia siap menolongmu. Yesus baik, Yesus cinta dan cinta kepadamu. Bersyukur selalu kepadanya. Untuk komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Mari jemaat, sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada